Dulu korupsi. Itu Pak Harto buat APBN tidak pernah ada yang mempersoalkan. Ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu APBN sekian triliun. Oh, nanti yang terus PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatis. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi udah dikorupsi. Misalnya apa? Itu yang dihukum tuh 2 perempuan tuh, satu dari PAN, satu Partai Demokrat. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di Muzakir Official Channel. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang bersangkutan dengan masa lalu. Namun perlu digarisbawahi, kita nggak akan bahas tentang mantan dan yang baper-baperan ya. Namun kita akan ngebahas tentang Orde Lama. Hal ini terkait dengan pernyataan dari Prof. Mahfud MD ya di salah satu diskusi di Universitas Gadjah Mada yang diadakan beberapa waktu terakhir. Jika melihat dari pernyataan-pernyataan dari Prof. Mahfud ini, saya jadi teringat dengan meme-meme yang populer di beberapa tahun terakhir ini, yaitu tentang poster salah satu presiden, yaitu Presiden Soeharto. Kemudian di atasnya tuh ada tulisan "Piye kabare? Cek enak zamanku toh." Nah, seperti itu kira-kira tulisannya. Kurang lebih ya seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita simak kira-kira bagaimana pernyataan dari Prof. Mahfud MD yang saya sampaikan tadi. Mari kita simak bareng-bareng. Mari kita ingat, zaman Pak Harto itu KKN banyak tuh. Luar biasa. Tapi Bapak ingat enggak dulu? Enggak ada korupsi dilakukan oleh DPR. Hakim enggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati enggak berani. Dulu korupsinya itu korupsi terkoordinir. Di dalam disertasi saya tahun 93, pemerintah ini membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi petani dibuat organisasi, diatur di sini, diberi bagian siapa yang memimpin, petani, pedagang pasar, apa suruh buat organisasi korporatis, semuanya korupsinya diatur. Sekarang coba Bapak, dulu diatur oleh Pak Harto korupsi. Memang korupsi betul, Pak Harto itu KKN, maka ada di TAP MPR Pak Harto itu pemerintahan KKN, ada di Undang-Undang KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN. Ada dasar hukumnya, bisa dibuka sekarang. Cuma dulu terkoordinir. Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri. Mahkamah Agung, hakimnya korupsi sendiri. Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri. Karena apa? Atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokratis. Sekarang mari kita susun demokrasi. Ayo susun demokrasi. Sudah demokrasi, atas nama demokrasi saya bebas melakukan apa saja, pemerintah tidak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN tidak pernah ada yang mempersoalkan. Ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu APBN sekian triliun. Oh, nanti yang terus PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatis. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi udah dikorupsi. Misalnya apa? Itu yang dihukum tuh 2 perempuan tuh, satu dari PAN, satu Partai Demokrat. Apa? Datang ke daerah-daerah, kamu mau buat rumah sakit enggak? Untungnya Gadjah Mada enggak mau. Rumah sakit enggak? Lu enggak ada. Di
Anggaran Mendiknas waktu itu Pak Dibyo, anggaran Mendiknas enggak ada anggaran ini. Udah saya yang masukkan. Oke. Jadi lewat haknya DPR masukkan, ditambahkan bahwa universitas ini akan membangun rumah sakit ini. Berapa anggarannya? 700 miliar. Bayar di depan 7%. Bupati mau bikin jalan dari Kabupaten Kudus kemana gitu, berapa anggarannya? 90 miliar. Oke, saya masukkan ke APBN. Bayar di depan 7%. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya seorang bupati di luar Jawa 7 nih sudah bayar, tidak masuk ada APBN. Teriak-teriak, ketahuan kalau dia sudah bayar ke seorang anggota DPR, tangkap masuk penjara. APBN belum jadi sudah dikorupsi. Jadi uangnya belum ada sudah begitu kan. Itu yang saya katakan. Loh, korupsi sekarang ini makin gila. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kalau kita mau kembali ke reformasi, sebenarnya untuk apa sih kita menjatuhkan Pak Harto itu dulu karena sana KKN. Nah, sekarang ini makin banyak dan makin tidak terkendali dan tidak bisa disalahkan. Wah, presiden tidak bisa loh. Sekarang beda, kalau Pak Harto dulu kan otoriter. Sana korupsi, DPR tangkap. Sudah takut. Menteri korupsi sudah menghadap Pak Harto, dianggap tidak ada korupsi, selesai. Sekarang tidak bisa begitu. Masyarakatnya teriak, DPR-nya tidak mau misalnya mengesahkan kalau tidak begini, Mahkamah Agung main ini semua. Ini yang terjadi sekarang. Baik. Nah, kira-kira sekilas ya untuk videonya.